He's coming soon. Apa kabarnya? Anak Nuha. Kita itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hari ini saya menyampaikan Dafar Elohim yang saya beri judul Bericha atau melarikan diri, Saudara. Melarikan diri itu sebuah istilah kata yang berarti untuk menyelamatkan diri. Tetapi ada beberapa hal. Benar gak bahwa melarikan diri itu untuk menyelamatkan diri atau menyelamatkan nyawanya, Saudara? Karena ada yang melarikan diri memang untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau tadi kita membaca kitab Sefer Hayasar, ada beberapa orang yang karena saking takutnya saat Yakub dan anak-anaknya berperang di kota Sarton, mereka melarikan diri. Artinya dia sangat takut kalau kehilangan nyawanya. Artinya supaya nyawanya tidak hilang atau tidak mati. Tetapi ada yang takut atau melarikan diri karena sesuatu hal, karena kesalahan, Saudara. Karena orang membuat kesalahan, kemudian mungkin dia ditahan atau dipenjara dan akhirnya melarikan diri. Itu bukan karena takut kehilangan nyawanya, tetapi dia takut menghadapi masalahnya, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kadang banyak umat Elohim yang melarikan diri dari panggilan Tuhan dengan berbagai macam alasan. Bisa karena takut, bisa karena tidak siap, dan lain-lain. Demikian juga banyak yang dari kita juga ikut melarikan diri dari Tuhan. Bisa karena kecewa, sehingga karena kecewa dalam masalah yang tidak kunjung selesai. Juga kecewa karena doanya mungkin belum dikabulkan sehingga melarikan diri dari Tuhan. Tetapi ada juga yang memang melarikan diri dari panggilan Elohim. Saya memberikan satu contoh adalah Yona atau Yunus, Saudara, yang melarikan diri saat menerima panggilan untuk pergi ke Niniwe. Nah, Saudara, Yona ini artinya dalam bahasa Ibrani sangat bagus, yaitu merpati, Saudara. Yona itu artinya merpati. Harusnya merpati itu memiliki sifat yang tulus, baik, setia, kan seperti itu, Saudara. Makanya kalau orang yang suka memelihara merpati itu, kalau dia lagi, kalau bahasa di sini itu giring, artinya memang yang jantan itu lagi benar-benar seneng sama betinanya, dia terbang tinggi jauh, begitu melihat betinanya dia akan cepat turun untuk menghadap. Itu bukti karena kesetiaannya. Dan sama pasangannya juga begitu setia, luar biasa. Tidak bisa double atau dua, tetapi dia tetap sama pasangannya. Nah, Yona itu artinya bagus. Tetapi kenapa dia sampai melarikan diri dari Elohim, Saudara? Kita baca dahulu kitab Yona atau Yunus pasal 1. Kita baca dahulu Yona atau kitab Yunus pasal 1, Saudara. Ayat 1 sampai dengan 17. Saya bacakan, Saudara menyimak dengan baik. Kitab Yona pasal 1 ayat 1 sampai 17. Saya sampaikan, saya bacakan, Saudara menyimak dengan baik. Dan datanglah Dafar Yahweh kepada Yona bin Amitai dengan mengatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berbicaralah dengan keras kepada mereka bahwa kejahatan mereka telah sampai di hadapanku. Namun bangkitlah Yona untuk melarikan diri, perhatikan, untuk melarikan diri dari hadapan Yahweh menuju Tarsis. Dan dia pergi ke Yafo lalu mendapatkan kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dan dia membayar biaya perjalanan lalu turun ke bagian dalam kapal itu untuk pergi bersama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yahweh. Maka Yahweh menurunkan angin kencang ke atas laut dan terjadi badai yang dahsyat ke atas laut sehingga kapal itu terancam hancur. Lalu para awak kapal menjadi ketakutan dan masing-masing orang berteriak kepada ilahnya. Dan mereka melemparkan barang-barang yang ada di dalam kapal ke laut untuk meringankan kapal itu. Sementara Yona telah turun ke bagian kapal yang paling bawah dan berbaring dan tertidur lelap. Biasanya orang yang bermasalah itu malah nyantai, kayaknya nggak punya masalah.
Yang membuat kesalahan itu merasa tidak bersalah, saudara. Terus, maka datanglah kepadanya nahkoda kapal dan berkata, bagaimana mungkin engkau tidur dengan nyenyak? Bangunlah, berseru kepada ilahmu. Barangkali ilahmu akan memperdulikan kita sehingga kita tidak mati. Dan mereka masing-masing berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuang undi agar kita mengetahui oleh karena siapa bencana ini terjadi atas kita. Kemudian mereka membuang undi dan jatuhlah undi ke atas Yona. Lalu mereka berkata kepadanya, saudara, kami minta kepadamu, ceritakanlah kepada kami, oleh karena siapakah bencana ini telah terjadi pada kami? Apakah pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apakah negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Maka dia menjawab, perhatikan baik-baik ayat yang ke-9. Aku adalah orang Ibrani. Jadi Yona itu orang Ibrani, orang Yahudi, orang Israel, bukan orang lain, saudara. Dan aku takut akan Yahweh, Elohim semesta alam, atau Yahweh Sebaot, yaitu dia yang telah menciptakan laut dan darat, saudara. Kalau dibaca, dikatakan di sini di dalam kitab Ibraninya bunyinya gini. Wa yomer alaihem ifri anoki wa et Yahweh Elohai hashamayim ani yare asyar asa et hayam wa et hayafasa. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat ini dikatakan dengan jelas, maka dia menjawab, aku ini orang Ibrani dan aku takut, yire adakan aku takut akan Yahweh Elohim semesta alam, atau dikatakan di sini, saudara, Elohim Hasamayim, Elohim yang menciptakan langit, yaitu dia yang telah menciptakan laut. Dikatakan Asar Asa et Hayam, dia menciptakan hayam, laut, dan juga hayafasa, dan juga daratan. Kemudian ayat 10, dan orang-orang itu takut dengan ketakutan yang sangat besar, dan mereka berkata kepadanya, apa ini yang telah engkau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa dia telah melarikan diri dari hadapan Yahweh, karena dia telah menceritakan kepada mereka. Lalu mereka berkata kepadanya, apakah yang harus kami lakukan terhadapmu supaya laut dapat menjadi tenang di sekitar kita, karena laut makin bergelora hebat. Maka dia berkata kepada mereka, angkatlah aku dan lemparkanlah aku ke dalam laut, maka laut di sekitar kamu akan tenang, karena aku mengetahui bahwa oleh karena akulah badai yang besar itu telah terjadi pada kamu. Namun orang-orang itu berusaha keras mendayung untuk membawa kembali ke daratan, tetapi mereka tidak mampu karena laut makin bergelora hebat menghempas mereka. Karena itu mereka berseru kepada Yahweh dan berkata, kami memohon kepadamu ya Yahweh, janganlah biarkan kami mati karena nyawa orang ini. Hanya karena satu orang, saudara. Ya, karena satu orang berdampak seisi kapal. Dan janganlah menanggungkan ke atas kami darah orang yang tidak bersalah, karena engkau ya Yahweh telah bertindak sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Lalu mereka mengangkat Yona dan melemparkan dia ke dalam laut, dan laut pun menjadi tenang. Kemudian orang-orang itu takut dengan ketakutan yang sangat besar kepada Yahweh, dan mereka mengorbankan korban sembelihan kepada Yahweh dan mengikrarkan nazar. Maka Yahweh menentukan seekor ikan besar yang untuk menelan Yona, dan Yona pun berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah membaca sebuah kisah yang sangat menarik dan tertulis sangat detail, jelas. Yang pertama, Yona ini orang Ibrani, dan dia orang yang memang diutus Bapa Yahweh untuk menyampaikan pelanggaran atau kesalahan umat yang sangat besar, yaitu umat di Niniwe. Dan dikatakan, saudara, bersampaikanlah kepada umatku Niniwe dengan keras, bukan dengan pelan-pelan atau dengan santai, saudara. Artinya apa? Kalau salah dikatakan salah, ya, tidak. Tetapi memang Yona itu takut, saudara. Kenapa? Karena di Niniwe ini hukuman matinya sangat mengerikan, sehingga dia takut. Kalau menyampaikan, takut dia yang mengalami masalah. Padahal kalau kitab suci mencatat, kalau Bapa Yahweh yang berfirman, dia yang menyuruh, pasti Bapa Yahweh yang membereskan. Amin.
Tuhan yang nyuruh, kenapa mesti takut? Nah, melarikan diri dari Elohim, melarikan diri dari Bapa Yahweh Elohim, artinya satu, justru semakin menjauh dari Tuhan. Orang yang melarikan diri dari panggilan Tuhan berarti dia semakin menjauh. Coba kalau ini di sebuah kota, di tempat ini ada orang yang melarikan diri, berarti dia membuat jarak yang jauh sama Tuhan. Semakin orang melarikan diri dari panggilan Elohim, berarti dia menjauh dari Elohim, menjauh dari Bapa Yahweh. Yang kedua, semakin dia melarikan diri dari Elohim, berarti semakin menambah masalah baru yang dia akan hadapi. Karena sudah jauh dari Tuhan, justru menimbulkan masalah baru. Sama seperti Yona. Dampak dari satu orang yang namanya Yona, seisi kapal mengalami bahaya yang sangat besar. Mengalami kematian di ujung tanduk, artinya benar-benar siap menghadapi kematian. Justru semakin jauh dari Elohim melarikan diri, justru dia menambah masalah. Yang ketiga, masalah menjadi melibatkan banyak orang. Harusnya yang punya masalah dia sendiri, tapi dampaknya seisi kapal, artinya banyak. Sehingga kalau orang punya masalah dan tidak cepat diselesaikan, dampaknya bisa bermasalah. Kalau nggak percaya, coba begini saudara. Suaminya punya masalah nih. Mungkin anggaplah dia punya masalah dengan seseorang. Karena nggak cepat diselesaikan, nanti istrinya kena dampak, anaknya kena dampak, bahkan orang di sekitar bisa kena dampaknya saudara. Ini kalau masalah itu ditunda. Dan kalau orang itu semakin jauh dari Elohim, maka dia akan semakin menjauh dari Bapa Yahweh kalau melarikan diri dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Bapa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Tapi jangan terlambat. Ini kata-kata yang sering saya ucapkan dari awal saya mulai pelayanan saudara. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Bapa Yahweh besim Yeshua Mashiach. Atau tidak ada kata terlambat kembali kepada Tuhan. Tapi jangan terlambat. Artinya apa saudara? Sewaktu-waktu kita kembali untuk tesufa, bertobat kepada Bapa Yahweh, datang, pasti dapat pengampunan. Tapi jangan terlambat. Wis gak bisa apa-apa baru mau bertobat. Nah, kebanyakan orang begitu. Sudah sakit gak iso apa-apa, wis tinggal tidur kayak pengen bertobat, pengen ibadah, pengen nyanyi, pengen bersorak-sorai. Sudah terlambat, kemampuannya sudah gak ada. Banyak orang yang seperti itu saudara. Bagaimana supaya pemulihan itu bisa terjadi? Jikalau kita mengalami seperti apa yang dialami orang satu kapal, karena yang dialami Yona. Bayangkan saudara, semua kapal panik, semua orang ribut, semua orang ketakutan. Ini yang bermasalah malah tenang-tenang, santai tidur, tidak merasa bersalah. Berapa banyak kadang orang itu gregetan, tahu gak? Dia yang punya masalah tapi dia tenang-tenang aja. Yang tidak punya masalah, masalah yang susah saudara. Ada orang yang diuber-uber utang misalnya gitu. Yang punya utang ngumpet tenang-tenang, yang ngadepi ini yang susah. Betul gak saudara? Nah seringkali itu terjadi saudara. Nah bagaimana supaya pemulihan itu bisa terjadi dengan cepat? Saudara, yang pertama adalah berdoa minta ampun kepada Bapa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach dengan berserah penuh. Artinya total. Berdoa itu yang namanya bertobat minta ampun itu total, nggak setengah-setengah. Tidak cuman karena cari aman. Yang penting aku aman deh. Ya wis saya bertobat. Berapa banyak sekarang ini orang saudara datang kepada Tuhan karena hanya supaya aman saja. Saya pernah melayani orang saudara. Begitu dia punya masalah yang besar, istilah dia punya tanggungan yang banyak, dia larinya kemana saudara? Ke Bukit Doa. Di tempat Bukit Doa itu di daerah Jawa Timur sana ada Bukit Doa. Dia di sana itu orang sampai yang jaga kaget. Loh ini orang kok sampai betah banget, kenapa? Doa itu kusuk kayaknya berat. Ternyata begitu ditanya, saya itu sebenarnya melarikan diri karena saya ditagih orang punya masalah. Jadi kalau di tempat Bukit Doa mesti aman. Ya memang benar saudara. Karena orang kalau doa kan gak mungkin diganggu. Betul gak saudara? Dia di ruangan doa itu doa terus. Ya memang gak makan gak apa, tapi tujuannya ngumpet supaya gak dikejar-kejar orang. Nah saudara yang sekali itu namanya bukan berserah penuh, bukan penyerahan total karena hanya takut. Nah begitu orangnya nanti sudah pergi baru dia keluar. Ini namanya cari aman.
Tetapi kitab suci mengajarkan bagaimana supaya pemulihan itu terjadi. Berdoa, minta ampun kepada Elohim, kepada Aba Yahweh Elohim bersama Yesus Kristus dengan berserah penuh. Karena kuasa doa itu tidak pernah dibatasi ruang dan waktu. Amin. Buktinya siapa? Yona itu berdoa di dalam perut ikan. Dan di dalam perut ikan dia berdoa. Artinya dimanapun saudara berdoa, pasti ada kuasa yang dahsyat. Amin. Karena tidak dibatasi ruang dan waktu. Saudara bisa di mobil berdoa, saudara bisa di ladang berdoa, saudara bisa di Knesia berdoa, saudara di kamar bisa berdoa, di jalan berdoa, sambil jalan bisa berdoa. Dimanapun saudara bisa lakukan. Yona saja berdoa di dalam perut ikan, Bapak Yahweh dengar. Amin. Tadi ya sampai katakan Yona itu aku di alam maut. Kenapa? Karena begitu perut ikan di dalam dasar. Wis harapannya kemana saudara? Dalam perut ikan nggak ada. Dulu saya pernah membaca sebuah kisah tabloid itu, ada orang ditelan ikan, besoknya keluar itu sudah mati. Kenapa? Karena ada cairan di perut ikan itu yang bisa membuat kulit itu terkelupas, bisa menghancurkan. Makanya ada orang yang kadang makan apa, kayak contohnya gini, orang ular itu kalau makan dikunyah nggak? Itu ditelan. Tapi apakah pas keluar utuh? Tidak, hancur. Kenapa? Karena ada cairan yang bisa menghancurkan. Manusia juga sama. Kenapa manusia itu makan apa saja bisa hancur, kadang ditelan sudah. Tapi bisa hancur. Kenapa? Karena ada cairan yang memang asam itu bisa menghancurkan sesuatu. Tetapi Yona seizin Elohim, dia tetap memperoleh keselamatan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, bangkit dan lakukan setiap dafar Elohim itu dengan penuh tanggung jawab. Begitu kita sudah dikabulkan, kita sudah tersuap bertobat, bangkit, jangan duduk terus. Yona tidak saudara. Yona begitu dia keluar dari perut ikan, dia langsung lakukan. Perhatikan pasal 3 ayat 1 sampai 4. Pasal 3-nya saudara, perhatikan Yona pasal 3 ayat 1. Dan datanglah dafar Yahweh kepada Yona untuk kedua kalinya. Dafarnya, bangkitlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu, dan serukalah kepadanya berita yang aku katakan kepadamu. Maka bangkitlah Yona segera, jangan nunggu lagi. Nanti nak untuk job lagi, nak untuk tugas lagi baru saya berangkat. Tidak, tapi dia katakan maka bangkitlah Yona dan pergi ke Niniwe sesuai dengan dafar Yahweh. Adapun Niniwe di hadapan Elohim adalah kota yang besar, 3 hari perjalanan. Nah, kota yang sangat besar, 3 hari perjalanan dia lakukan. Saudara, maka mulailah Yona masuk ke kota seharian perjalanan jauhnya, lalu berseru dengan mengatakan 40 hari lagi Niniwe akan dihancur leburkan. Nah, saudara yang kasih, dia mulai beritakan kebenaran. Kalau Tuhan sudah berfirman, sudah suruh lakukan saja saudara. Jadi jangan sampai kita nunda-nunda. Mungkin kayaknya tantangannya besar. Kalau saudara baca kitab Yona ini seterusnya, Yona mati nggak dibunuh orang Niniwe? Enggak. Kalau Tuhan izinkan, justru Tuhan akan perlengkapi. Amin. Buktinya melalui satu orang Yona, seisi Niniwe bisa bertobat. Itu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi Niniwe. Amin. Makanya bedanya jauh. Niniwe satu kota bisa diselamatkan melalui satu orang Yona. Tetapi Sodom dan Amora berbeda. Kenapa Sodom dan Amora? Karena Sodom dan Amora tidak mau menerima. Bahkan dikatakan sampai Abraham tawar menolak. Kalau ada 10 orang saja, Sodom tidak dibumi hanguskan. Kenapa bisa berbeda? Sodom habis semua, hanya Lot dan keluarganya, anaknya yang diselamatkan, sedangkan Niniwe bisa diselamatkan semuanya. Sodom hancur lebur sudah, berbeda. Kemudian yang ketiga, tesufa atau bertobat sebelum terlambat, seperti apa yang saya sampaikan di awal. Lihat ayat 5 saudara. Ayat 5 dikatakan orang-orang Niniwe menjadi percaya kepada Elohim, dan mereka menyerukan untuk berpuasa dan mengenakan pakaian kabung, dari yang tertinggi di antara mereka bahkan sampai terendah, semuanya. Begitu Yona ngomong, orang bertobat. Kenapa orang bisa bertobat? Karena Yona pasti diperlengkapi dengan kuasa Elohim. Amin. Diperlengkapi dengan wibawa Elohim. Kalau Tuhan yang bicara, Tuhan yang nyuruh, pasti ada kuasa yang luar biasa. Kenapa banyak orang sekarang ini di
dipakai Tuhan luar biasa karena Tuhan perintahkan dan pakai dengan kuasa yang luar biasa. Kalau Tuhan yang suruh itu pasti diperlengkapi. Buktinya apa? Orang Niniwe menjadi percaya kepada Elohim. Kalau nggak ada wibawa Elohim dalam diri Yona, orang yang ngomong siapa yang ngomong nih? Aku nggak percaya. Dari sekian banyak orang mesti ada yang nggak percaya. Wong sekarang aja banyak yang model gitu kok. Ya nggak? Satu ibadah nih, persekutuan, orangnya ratusan. Kemudian ada pernyataan Tuhan, belum tentu semua orang bisa terima. Betul nggak? Tapi kalau ada wibawa Elohim, orang nggak perlu ngomong, orang sudah tahu, saudara. Dan itu benar. Terus kemudian, dan kabar itu sampai kepada Raja Niniwe. Dan dia bangkit dan tahtanya serta dari tahtanya serta melepaskan jubahnya dari tubuhnya dan menyelubungi dirinya sesendiri dengan pakaian kabung, lalu ia duduk di atas abu. Bahkan sampai raja pun, Yona ini siapa? Tetapi sampai raja pun bisa bertobat. Amin. Kalau nggak ada wibawa Elohim nggak mungkin. Nah ini yang membuktikan bahwa kalau Tuhan yang suruh dan dia tidak melarikan diri dari Elohim, Bapak Yahweh sanggup perlengkapi. Bapak Yahweh sanggup pelihara. Amin. Kemudian dia membuat pengumuman dan mengumumkannya di seluruh Niniwe melalui titah raja dan para pembesarnya dengan mengatakan, manusia, perhatikan, manusia atau binatang atau kawanan ternak tidak boleh mencicipi atau makan apapun. Mereka tidak boleh makan atau minum. Artinya begitu terjadi disampaikan dafar oleh Yona, semuanya harus puasa. Berarti sing miara kambing, domba, lembu, sapi, unta atau apapun nggak usah diretke, nggak usah dikasih makan, puasa total. Ini hebat, saudara. Dan itu terjadi dengan sangat luar biasa. Kenapa? Karena raja yang memerintahkan. Tuhan bisa pakai melalui Yona, Yona sampaikan kepada raja, raja kepada seluruh rakyatnya. Mau nggak kita lakukan? Gembala bisa mendapatkan visi Tuhan, sampaikan kepada keluarganya, dan seluruhnya akhirnya terjadi jaringan doa yang luar biasa. Tetapi biarlah mereka berselubung pakaian kabung, baik manusia maupun binatang, dan biarlah mereka menjerit dengan kuat kepada Elohim, serta biarlah semua orang berbalik dari masing-masing dari jalan yang jahat, dari kekejaman yang dilakukan. Artinya bertobat, tesufa bertobat. Makanya bertobat itu tidak selalu pindah iman, tetapi berbalik dari jalannya yang jahat dan di kekejaman itu juga bertobat. Amin, saudara. Siapa tahu Elohim sungguh-sungguh menyesal dan berbalik dari kedahsyatan murkanya sehingga kita tidak mati. Ketika Elohim melihat apa yang mereka lakukan, bahwa mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat, maka menyesal Elohim atas malapetaka yang telah dia rencanakan, dan dia pun tidak juga melakukannya. Amin. Artinya kenapa, saudara? Tuhan itu penuh dengan belas kasih. Mau nggak kita bertobat? Coba kalau kita punya anak dan anak itu membuat kesalahan yang besar, tapi begitu anak itu, maafin, saya telah salah, saya berdosa, saya salah. Masa masih mau juga terus dihukum, dilakukan, dia udah minta maaf? Kitab suci ajarkan, Tuhan mengajarkan kita, kalau benar-benar dia mau bertobat, berbalik, Bapak Yahweh sangat mengasihi dan mengampuni. Amin. Jadi ada 3 hal yang memang harus dilakukan supaya pemulihan terjadi. Berdoa, minta ampun kepada Elohim, pada Bapak Yahweh Elohim bersih Yeshua Mashiach dengan penuh berserah atau berserah penuh. Karena kuasa doa sekali lagi tidak dibatasi ruang dan waktu. 2, bangkit dan lakukan setiap dafar. Kalau sudah dapat, lakukan visi Tuhan itu dengan penuh tanggung jawab, bukan setengah-tengah, bukan malas-malas. Yang ketiga, bertobat sebelum terlambat atau tesufa. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dalam kitab Yakub atau Yakobus dikatakan demikian. Heyu osea dafar velo raksom impen teramu et atsmechem, yang artinya dan jadilah pelaku dafar, pelaku firman, dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Jadi nak sudah dengar firman Tuhan itu lakukan. Seperti Yona, begitu dengar dafar Elohim melarikan diri, justru menjauh dari Tuhan, muncul masalah baru. Sudah terancam nyawanya, melibatkan banyak orang, menjauh dari Elohim, masalah baru muncul. Tetapi begitu dia berbalik menjadi pelaku dafar, buktinya 1 orang bertobat, yaitu Yona, kembali bertobat dan menyampaikan dafar Elohim. Seisi Niniwe diselamatkan. Padahal seisi Niniwe itu ada sekitar 120.000 orang, saudara.
Apa nggak hebat satu orang bisa mempertobatkan puluhan ribu orang? Kenapa? Karena diperlengkapi. Kemudian di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 139 ayat 7 dikatakan demikian, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Ana elek meruheha wa ana mipaneha efrak, yang artinya kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu, atau kemanakah aku akan melarikan diri dari hadapanmu? Gak bisa. Manusia bisa melarikan diri dari manusia, ngumpet, tetapi manusia tidak bisa melarikan diri dari Elohim. Makanya kitab suci ajarkan apa, saudara? Kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu? Kemana kita akan pergi menjauhi dari roh Bapa Yahweh? Atau kemanakah aku akan melarikan diri dari hadapanmu? Kemana kita akan melarikan diri dari hadapan Tuhan? Kemanapun kita melarikan diri, Bapa Yahweh Maha Tahu. Amin. Dulu waktu saya masih di Jakarta, saya pelayanan pertama kali di Proklamasi 47. Waktu itu saya ketemu sama Bapak Gembala Yuan Mawati almarhum bersama Pak Tommy waktu itu di Proklamasi. Ketemu. Kemudian saya pelayanan ke Depok, ketemu beliau juga. Saya pelayanan ke Ambarawa, ketemu beliau juga, bahkan pernah sampai ke rumah ini. Saya ke Manado, ketemu. Sampai Pak Yuan bilang, ini orang ini kok di mana-mana ketemu. Jadi saya pelayanan di sana pas ketemu. Di Jakarta saya ketemu di sana. Begitu ketemu pindah di Depok, ketemu juga di situ. Akhirnya ketemu. Kalau rohnya sudah bersama Bapak Yahweh, kemanapun kita akan ketemu, saudara. Amin. Linknya masuk. Sama dengan Bapak Yahweh Elohim, kemanapun kita lari Tuhan akan tangkap kita. Amin. Sudah dikasih Bapak Yahweh. Jadi makanya kalau kita menerima panggilan, jangan pernah melarikan diri. Nah, kalau kita punya masalah, hadapi. Kita punya masalah, melarikan diri, justru muncul masalah baru. Muncul masalah baru yang dihadapi. Buktinya siapa? Yona. Takut, saking takutnya masuk Niniwe, lari dia. Justru muncul masalah baru. Untung nggak mati di laut, saudara. Mati di laut sudah nggak selamat dulu. Dan dampaknya bukan hanya dia, melibatkan banyak orang, berapa darah yang dia tanggung gara-gara satu orang ini, saudara. Tetapi Yona mau bertobat. Oleh sebab itu, saudara, jangan pernah melarikan diri dari Tuhan, karena akan membuat kita jauh dari kasih Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Masiah dan menimbulkan masalah baru. Sukses besar buat kita semua untuk selalu dekat dan penuh kasih bersama dengan Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Masiah. Bapak Yahweh memberkati.